Pace Mace kakak ade, kembali lagi di Tengpu Podcast, Podcast PKS Papua Barat. Nah, kita ngebahas apa nih kali ini? Kali ini kan di akhir-akhir tahun seperti ini, biasanya tuh ada hal-hal yang selalu dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Hal ini adalah hal spesial, apalagi kalau bukan Hari Ibu. Ya, ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang cantik jelita, luar biasa. Beliau merupakan ketua bidang BPKK. Apa itu BPKK? Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS Papua Barat. Luar biasa. Selain itu juga kayaknya beliau juga sebagai konsultan di Rumah Keluarga Indonesia Provinsi Papua Barat. Jadi selain di BPKK beliau juga sebagai seorang konsultan. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama beliau ini saya belum kenalkan ya. Nama beliau ini adalah Nurhaya Jafar SPT. Nah, gimana perasaannya? Kabarnya gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, sehat ya. Sehat. Sibuk? Ya, namanya gitulah, ibu juga rumah tangga. Kesibukan ibu rumah tangga. Disibukkan dengan urusan rumah tangga, disibukkan dengan ini ya, aktivitas yang lain juga. Oh, luar biasa. Ternyata selain ibu rumah tangga aktivitasnya banyak ya, selain yang tadi itu juga gitu. Nah, kita kan sekarang di momen yang spesial nih, Bu. Kan di tanggal 22 Desember itu nanti akan ada yang namanya Hari Ibu, seperti itu. Iya. Ya, Hari Ibu tiap tahun diperingati sebagai Hari Ibu. Kalau misalnya dari segi pandangannya Ibu Nurhaya Jafar sendiri sebagai ketua BPKK pun sebagai sosok ibu, itu memandang seorang ibu itu seperti apa? Kalau menurut saya ya, sosok seorang ibu itu dia ini ya sangat sentral lah, paling inti, paling penting dalam sebuah keluarga. Seperti itu. Bagaimana dia menyiapkan calon-calon generasi yang akan datang menjadi generasi yang berkualitas. Itu lahirnya dari seorang ibu ya itu. Jadi, jelas harus lahir dari seorang ibu juga yang berkualitas. Menginginkan anak juga yang berkualitas. Jadi peran ibu itu ternyata sangat sentral ya, tadi Ibu sampaikan bahwa untuk mencetak generasi yang berkualitas itu harus dari sosok ibunya juga yang berkualitas, seperti itu. Contohnya misalnya nih. Kalau ini ya, contohnya dimulai dari sebelum ibu itu menjadi ibu yang sesungguhnya, seperti itu. Mulai dari dia gadis, dia sudah harus mempersiapkan bekal-bekal untuk menjadi seorang ibu, seperti itu yang baik. Jadi memang sebelum dia jadi ibu sudah harus persiapan untuk menjadi ibu itu ya? Itu pasti, karena menjadi seorang ibu itu bukan ini ya, kalau cuma sekedar ujuk-ujuk punya anak terus dapat label apa ibu. Seorang ibu itu mungkin ya yang lain pun bisa seperti itu. Tapi ketika kita mengharapkan ada generasi pelanjut yang baik dari negeri ini dan umat tentunya, itu memang harus dimulai dari seorang ibu itu. Berarti ini para cewek-cewek sekarang nih udah harus memiliki visi ke depan, harus visioner pandangannya. Jadi pasti, harus sebelum kalau misalnya jadi sekedar ibu biasa ya semua orang juga bisa, tapi gimana kita beda ya. Jadi sosok ibu tuh memang pembeda ya dari antara semuanya itu ya. Iya. Sebaiknya seperti itu. Karena memang peran ibu kan kalau di ini ya, ada sampai ungkapan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah, pendidik pertama seorang anak, seperti itu. Karena secara asasi memang kan anak itu paling terdekat dengan anak kan ibunya, mulai dari di kandungan sampai nanti anak itu besar sampai dewasa, bahkan berumah tangga pun mereka tidak pernah lepas dari ibunya peran itu peran ibu meskipun anaknya sudah berkeluarga juga gitu. Iya. Jadi dari kandungan, kemudian dari apalagi menyusui, doa, dukungan, nasihat dan sebagainya, itu harus biasanya paling ininya dengan ibu, seperti itu. Jadi sesentral itu peran seorang ibu menurut Nurhaya Jafar, seperti itu. Jadi ngomong-ngomong, ibu sendiri sudah punya anak berapa ini? Alhamdulillah, saya sudah dikaruniai 5 orang putri. Wah, 5 orang putri. Alhamdulillah.
Jadi kurang lebih pengalamannya sudah banyak menjadi seorang ibu. Ya tapi ya itu ya, dengan ini kita akan senantiasa belajar. Iya. Tidak akan pernah selesai seperti itu, apalagi dengan perkembangan zaman seperti ini, perubahan-perubahan ke anak, bagaimana cara mendidik dan sebagainya, itu juga perlu ilmu seperti itu. Tidak ujuk-ujuk kita langsung ini ya bisa seperti itu. Iya nih, ngomong-ngomong soal perubahan zaman tadi ya. Kalau misalnya kita ngelihatin zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda jauh banget ya. Dari segi teknologi, kemudian dari segi kebiasaan manusia itu sendiri. Nah, kira-kira berarti ada kan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri ibu sendiri itu. Nah, itu kira-kira apakah bagaimana cara seorang ibu menyikapi perubahan-perubahan zaman itu? Itulah maksudnya, makanya tadi dibilang ya, seorang ibu itu tidak pernah berhenti belajar seperti itu. Tadi mulai dari gadis dan sampai ini ya, selalu mengikuti bagaimana perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya. Mungkin berbeda, ibu-ibu zaman dulu tidak terlalu banyak tantangan ya. Mungkin ibu-ibu dulu kan aktivitasnya kebanyakan memang di rumah ya, jarang hanya beberapa lah yang mungkin beraktivitas ganda ya, sebagai tulang punggung membantu suami dan sebagainya, baik kerja, ekonomi dan sebagainya ya. Tapi kalau kita lihat ya, memang sangat jauh berbeda sekali. Kayak mungkin orang tua kita dulu dengan anak 10, anak 9, anak 11 itu tidak dengan pembantu, tidak dengan alat-alat bantu di rumah tangga ya. Ya mencuci ya manual, ya masak ya pakai bahkan mungkin kayu masih ada yang pakai kayu dan sebagainya. Maksudnya proses-proses itu tuh luar biasa. Kalaupun mau tugas seorang ibu tuh luar biasa. Hanya untuk sekedar hanya untuk menyiapkan makan dan sebagainya, seperti itu. Kan menyiapkan makan kan dari bakar kompor lagi. Nyiapin apinya saja. Untuk masak itu kan. Sekarang kan kita semua serba simpel ya. Semua terbantu. Tetapi kalau kita lihat tingkat stres dalam keluarga itu, terutama dari seorang ibu itu, justru kalau saya baca dari ini ya, banyak literatur itu di zaman sekarang ini seperti itu. Entah mungkin dulu, kalaupun ada mungkin ya dulu kan itu tidak terekspos, tidak terberitakan. Mungkin dulu tuh ada ibu-ibu mungkin dulu stres juga, tapi kan kalau zaman sekarang kan orang mengekspos kestresan itu begitu gampang di media sosial. Banyak gitu. ini ya, banyak medianya lah, banyak medianya. Sedikit ada langsung curhat, langsung diposting seperti itu. Tetapi tadi kalau kita lihat dari peran dan sebagainya, mungkin ada pergeseran ya. Kalau kita lihat, padahal sudah ada dengan kemudahan-kemudahan. Iya, jadi kan kalau ibu-ibu zaman dulu kan untuk ngasih makan anaknya aja sebanyak prosedur yang harus dilakukan gitu, mulai dari nyari bahan-bahannya. Kalau sekarang kan ngetik doang, GoSend, GoFood, selesai. Sekarang banyak ini ya. Tadi kalau untuk memasak pun pakai rice cooker, tinggal dicolok. Iya, pakai rice cooker dicolok. Mesin cuci bisa sambil muter dan sebagainya. Jadi banyak pekerjaan sebenarnya juga yang bisa selesai dalam waktu yang ini ya, singkat. Tetapi ya itu, kalau kita lihat ternyata dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi seperti ini, banyak anak-anak yang kehilangan figur ibu. Bahkan banyak anak-anak juga yang kehilangan figur ayah seperti itu. Apalagi terutama ibu ya, yang memang waktu terbanyak itu, apalagi kalau ini ya memang cuman berprofesi sebagai ibu rumah tangga, waktunya kan hampir full di rumah seperti itu, yang bisa mendampingi anak-anak seperti itu. Jadi memang ternyata dengan perkembangan zaman memudahkan kehidupan kita, tapi ada efek-efek seperti tadi ya. Misalnya itu kayak, jadi seorang anak ini dia kayak merasa kehilangan sosok ibu, padahal ibunya masih ada kayak gitu. Contoh ini banyak kalau sempat lihat kayak meme yang macam postingan-postingan itu, sambil menyusukan anak tapi pakai dot ini, tapi baliknya ke HP. Lihatnya HP seperti itu. Sampai tadi kalau sempat saya buka di HP itu ada anak saya yang kebetulan yang baru TK itu, Umi, ini gambarnya ibunya kok kasih susu anaknya, tidak lihat anaknya jatuh tapi ibunya asik main HP. Ini dari pandangan seorang anak TK seperti itu. Maksudnya anak TK aja udah mikir gitu ya. Seperti itu. Miris ya, maksudnya kondisi-kondisi seperti ini kadang ini juga menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Ibu-ibu sekarang mungkin lebih aktif di sosmed, media dan sebagainya seperti itu. Tetapi
jarang interaksi fisik langsung dengan anak, merasa aman kalau anak itu sudah dibekali dengan HP dan sebagainya, yang tidak penting anaknya nggak nangis lah, yang penting anaknya nggak nangis. Seakan-akan HP itu bisa jadi guru seperti itu. HP bisa jadi orang tua buat mereka untuk menenangkan agar anak nyaman, tenang dan sebagainya. Orang tua padahal ini tidak bisa ya, ada peran-peran ibu yang memang tetap harus diberikan kepada anak-anaknya, kayak memberikan perhatian gitu ya, ibu ya. Ada, saya tadi juga ya baru melihat ada postingan seorang ustadz ya di Facebook itu yang luar biasa, yang mungkin bisa menjadi nasihat lah, bahan muhasabah buat kita. Saya bacakan ya. Boleh. Kita dengar sama-sama nih nasihat dari ustadz. Dari Ustadz Syarif Ridwan. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya anak yang soleh sementara ibunya sibuk di rumah makan atau bersenang-senang di depan internet? Dari mana datangnya anak yang cerdas, alim dan hafiz Quran sementara ibunya sangat betah berjam-jam di depan media sosial, namun tidak dapat bersabar duduk bersama sang anak menghafalkan 1 halaman Al-Quran atau setengah halaman pelajaran akidah atau fikih? Dari mana datangnya anak yang soleh sementara ibunya tidak pernah berpikir duduk sejenak bersamanya menceritakan padanya kisah orang-orang soleh? Dari mana datangnya anak yang berkepribadian tenang sementara teriakan ibu terdengar seluruh tetangga? Dari mana datangnya anak yang memiliki pribadi yang kuat dan percaya diri sementara sang ibu di sepanjang waktunya mencela, memaki dan mengkritiknya di hadapan saudara dan teman-temannya? Wahai para ayah dan ibu, jangan jadi penyebab rusaknya generasi ini lalu Anda mengaduh penuh sesal, duhai anakku telah rusak. Kembalikan dirimu bermakna kebaikan generasi ini dan juga berarti kebaikan bangsa ini. Ini bisa menjadi ini ya. Ya, dalam banget ya. Nasihat lah muhasabah buat kita. Dalam pesannya dalam banget ya Allah. Itu. Jadi memang kalau Abdan lihat-lihat nih, kita sebagai yang menentukan karakter anak kedepannya, anak itu bisa baik atau tidak karakter kedepannya, itu keluarga itu sangat memiliki peran sentral gitu. Apalagi seorang ibu seperti itu. Tadi yang saya bilang ya, ibu itu mulai dari kandungan. Bagaimana kalau memang seorang ibu itu sudah punya visi ke depan anaknya akan menjadi apa? Itu mulai dari kandungan pun selalu didengarkan ayat-ayat Al-Quran, selalu didengarkan kalimat-kalimat thayyibah, dibacakan Al-Masurat dengan suara yang ini ya, keras, maksudnya dengan agar janin di dalamnya itu juga ikut mendengarkan seperti itu. Dan itu kan sampai berlanjut sampai anak itu lahir, sampai besar dan sebagainya, tidak pernah lepas dari peran ibu. Kalau kita lihat sekarang banyak ya lembaga-lembaga pendidikan yang sudah Islami, alhamdulillah juga itu bisa membantu ya, membantu peran ibu untuk mendidik ya, mungkin karena keterbatasan ilmu dan sebagainya ya seperti itu. Tetapi biar bagaimanapun, apalagi di usia-usia emas, anak mulai tadi dari bayi sampai ini ya. Jadi itu usia emas itu dari bayi sampai usia TK lah maksudnya. Kali ini Kak Ade juga yang katakan usia emas itu sampai 2 tahun. Karena kedekatan anak dengan orang tua itu kan luar biasa ya seperti itu. Jadi yang dimaksud usia emas itu kedekatan antara ibu dengan anaknya itu sangat dekat gitu ya. Anak itu kan tadi sangat dekat dengan orang tuanya, sangat dekat dengan ibunya, terus di saat-saat itu perkembangan otaknya luar biasa. Pesat sekali. Seperti itu. Maksudnya kita sebagai ibu jangan sampai lengah. Maksudnya itu ada kita bisa memasukkan nilai-nilai. Kalaupun kita bisa dengan tadi yang mulai dari anak sudah bisa mengerti, kita sudah ajak untuk ini ya diskusi ajak cerita, membacakan cerita tentang kisah Allah, kisah Rasulullah, maksudnya bagaimana mengajarkan mereka tentang tauhid ya, sambil nanti dengan ya tata krama, dengan bagaimana anak harus berperilaku seperti jadi, itu. Kita ngajarin soal tata krama, adab tadi itu ya, akhlak dan adab itu paling bagus itu waktu usia-usia emas itu ya, pada saat pas anak sudah mengerti intinya ya, ketika anak sudah tahu langsung diajarin dengan nilai-nilai positif jadi itu. Jadi kalau anak gitu. salah
kita tidak membiarkan mentolerir akal itu ya namanya anak-anak seperti itu ya. Anak naik-naik di atas meja. Jadi harus ada ketegasan ya. Jadi kita biar bagaimanapun anak dia tahu kalau itu ternyata tidak baik. Dedek turun, itu tidak baik. Itu kursi bukan untuk tempat naik-naik, tempat lompat dan sebagainya, karena apalagi di situ ada orang tua di bawah seperti itu. Tapi disampaikannya dengan cara-cara yang sangat baik ya. Iya, harus maksudnya dengan cara-cara yang baik ya seperti itu. Anak kecil juga kalau dimarah-marah dibentak-bentak juga sebenarnya kayaknya kurang bagus ya. Kurang bagus. Nah jadi ternyata ini kalau Abdan ngeliatin ini di situasi zaman sekarang ini sosok peran ibu itu bisa jadi ibu-ibu sekarang itu teralihkan, maksudnya tuh nggak terlalu fokus ke anaknya. Tidak terlalu fokus, tidak perhatian, bahkan mungkin mohon maaf ada juga sebagian yang mungkin karena terpaksa jadi ibu. Nah, maksudnya kan ya memang mereka jadinya memang tidak menyiapkan itu. Benar-benar. Seperti itu. Tapi padahal ya sesungguhnya memang tadi kembali lagi ke ibu. Insya Allah kalau ibunya baik, generasi yang akan dilahirkan, anak-anak yang akan ini tumbuh itu pun akan menjadi generasi-generasi emas, maksudnya orang-orang yang baik pula seperti itu. Tetapi kalau tadi ibunya lalai, ibunya abai dengan yang itu ya. Iya. Pendidikan itu seakan-akan sudah nanti tuh tahu namanya anak-anak. Jadi anak itu kan kayak pendidikan untuk ibadahnya ya. Itu kan memang harus dibiasakan dari awal. Betul tidak sekali. bisa nanti ujuk-ujuk kita Tunggu kaget-kaget anak sudah balik, sudah waktunya halangan, sudah mimpi basah, baru kita kayak orang tua terkaget-kaget. Oh ternyata anak saya sudah besar. Tapi kita tidak menyiapkan itu dari awal. Makanya kenapa banyak juga terjadi pelecehan kepada anak dan sebagainya. Oke, itu mungkin musibah lah seperti itu. Tapi ada juga bekal orang tua harus di situ. Tidak terlalu abai dengan anak ketika bermain agak lama tidak pulang. Nah, orang tua harus perhatian ya. Seperti itu. Mengajarkan anak batasan-batasan aurat, apa yang harus dilihat. Kita mengajarkan anak apa yang tentang ya sedikit pornografi, pornoaksi yang akan yang bisa jadi mereka jadi korban seperti itu. Jadi ini ya korban-korban dari misalnya aja kan kalau dari kecil udah diajarin bahwa nyentuh yang bukan mahram udah nggak boleh kan, berarti kan udah itu kan sudah satu tindakan pencegahan dari yang paling awal kan pun, jadi bahkan tentang menutup aurat kalau itu. Kita lihat ya maksudnya kadang tuh miris ketika di tempat-tempat umum, di tempat permandian ada orang-orang tua yang mengganti baju anaknya itu di depan langsung, maksudnya tidak ditutup, tidak di tempat yang tertutup, tidak di tempat yang tersembunyi seperti itu, ujuk-ujuk langsung asal buka celana, buka ini itu dengan, ya mungkin secara di persepsinya kan masih kecil gitu anak itu masih kecil, tetapi kita dengan tanpa kita sadari kita sudah mengajarkan anak untuk membuka aurat di tempat umum, seakan-akan anak nanti ini biasa saja. Sebenarnya itu kalau kita main ke misalnya ke pantai atau ke kolam renang pemandangan gitu, ganti baju anak itu memang harus sudah disiapkan. Iya, apalagi kan sekarang sudah banyak tempat-tempat ya, maksudnya ya mungkin kita bisa nggak boleh di depan umum lah. Kadang kan gitu. Kita dengan alasan namanya anak-anak repot juga, tinggal siram saja di situ langsung habis itu ganti baju. Tapi kita lupa ada mata-mata yang mungkin ya kita tidak tahu ya, namanya orang punya penyakit hati, punya kelainan seksual dan sebagainya. Itu bisa menjadikan anak-anak itu jadi sasaran seperti itu. Bisa jadi pemicu ya hal-hal tersebut. Jadi ya tadi kita udah ngomongin tentang bagaimana nih perubahan perilaku ibu-ibu dari masa dulu sampai masa sana ya. Kalau dulu kan pembaktian anak ke seorang ibu tuh memang benar-benar terasa. Kalau sekarang kan ya tanda kutip bisa jadi ada yang sampai nuntut ibunya dan lain-lain, itu kan berita-berita seperti itu kan kita sangat miris seperti itu. Nah sekarang tips-tips nih dari Ibu Nurhaya Jafar sebagai Ketua BPKK dan juga sebagai konsultan ya, konsultan rumah tangga, rumah keluarga Indonesia. Itu ada nggak nih pesan-pesan atau tips-tips atau yang ingin di-sharingkan kepada ibu-ibu di Papua Barat terkait bagaimana agar bisa mempersiapkan generasi-generasi berikutnya menjadi lebih baik? Yang jelas memang pertama tadi kita senantiasa selalu ini ya berusaha belajar ya. Maksudnya belajar tadi mulai dari gadis, terus ketika kita sudah berumah tangga, kita untuk menjadi seorang ibu yang baik seperti apa. Berarti yang punya anak gadis sekarang sudah menyampaikan ke anak gadisnya harus siap-siap gitu ya. Harus sudah dipersiapkan seperti itu. Terkadang tapi tadi ya terkadang kita tuh abai, merasa sudah kayaknya anak kita tuh kayaknya masih kecil-kecil begitu saja, maksudnya tidak terlalu dipersiapkan yang seperti itu. Namanya
ibu-ibu mikir anaknya sampai kapanpun anak gitu kan. Beda mungkin kayak zaman dulu, macam zaman Rasul ya, sampai kayak ada seorang pemimpin pasukan yang masih usia 15 tahun. Iya, benar masih sekali. sangat belia sekali sangat seperti belia itu. Sudah jadi maksudnya pemimpin itu pasukan. Mental mereka sudah betul-betul mantap, siap seperti itu. Itu Beda dengan anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang, anak 20 tahun saja tuh masih ada kayak tanda kutip, mohon maaf ya, diketek orang tua. Semuanya masih orang tua, semua seperti itu maksudnya. Sampai tingkat kemandirian dan sebagainya untuk berumah tangga, apalagi mengurus anak orang. Untuk ngurus diri sendiri saja mungkin masih susah seperti itu. Masih kadang-kadang udah 20 tahun nih masih ya suka ngerengek-ngerengek lah ke orang tuanya. Maksudnya ini memang banyak pengaruh ya seperti itu. Tapi yang jelas harus kembali lagi ke keluarga. Keluarga adalah fondasi pertama, apalagi seorang ibu, dia harus baik kalau memang menginginkan tadi kayak tadi kisah yang ini ya, yang di-share, yang saya sempat bacakan tulisan dari Ustadz Ridwan tadi. Maksudnya jangan sampai kita ini orang tua punya ekspektasi yang tinggi terhadap anak. Pasti kalau orang tua ya, kalau ditanya pengen anaknya jadi apa? Oh, pengen jadi anak yang soleh, soleha dan sebagainya. Tapi ternyata kita tidak menyiapkan itu. Kita tidak mengarahkan anak untuk itu. Kita abai. Seakan-akan ya sudah, nanti anak itu belajar dengan sendirinya, tumbuh dengan sendirinya. Kita bahkan melepas tangan ketika mungkin sudah menitipkan di sekolah. Kita berharap guru punya peran ini, padahal namanya guru kan mengawasi banyak kepala, banyak anak dari latar belakang yang berbeda. Ya biar bagaimanapun pendidikan itu kembali ke orang tua, ke ibu seperti itu. Jadi ibu harus nantiasa terus belajar harus senantiasa belajar. Ya bagaimana pendidikan anak yang dari usia baru lahir sampai usia balita, TK, bagaimana mempersiapkan anak usia balik dari mulai SD. Sekarang apalagi ya, zaman sekarang anak-anak SD kelas 4 itu sudah ada yang balik, sudah ada yang halangan. Kalau zaman kita, saya dulu malah SMP kelas 2. Maksudnya proses itu ya, sekarang maksudnya kayak tambah cepat gitu ya. Mungkin ya banyak faktor ya, tontonan nutrisi dan sebagainya, hormon ya seperti itu mempengaruhi hormon. Tetapi tadi maksudnya ketika kita tidak mempersiapkan ibu itu dengan baik, anak-anak pun akan terbengkalai. Padahal kita menuntut mereka, kita berharap mereka ini akan menjadi generasi yang baik, generasi emas, anak soleh-soleh, tapi kita sendiri tidak ini. Makanya tadi jangan heran ketika ada anak-anak yang sekarang yang mungkin banyak menuntut orang tua, yang bahkan seperti itu. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan 100% ke orang tua, tetapi biar bagaimanapun mereka punya andil dalam mendidik itu. Betul sekali. Jangan pokoknya di sini peran ibu luar biasa lah. Ibu harus mempersiapkan anaknya mulai dari menyusui, kemudian dari kandungan ya, dari kandungan, kemudian menyusui itu harus sudah dipersiapkan, dan ibunya harus belajar bagaimana cara mendidik anaknya di usia-usia seperti itu ya. Sama maksudnya kalau kayak kita punya target, ada ya, saya kebetulan punya teman itu, dia punya target anaknya di usia 3 tahun bisa hafal Quran. Seperti itu. Maksudnya ini dalam konteks kita yang agama Islam ya, seperti itu. Maksudnya kan ketika kita kalau di Ramadan tuh lihat hafiz Quran di RCTI itu kayak macam selalu kita membayangkan ya Allah, semoga itu salah satu jadi anak saya seperti itu. Anak saya bisa seperti itu. Kayaknya tuh, tapi ketika nanti itu sudah berlalu, kita kayaknya sudah tidak punya nggak ada motivasi lagi untuk mengolah itu lagi. Maksudnya bagaimana mencetak anak itu seperti padahal kan anak itu kan nggak ujuk-ujuk langsung jadi hafiz itu kan. Lagi. Nah, pasti apalagi peran orang butuh tua motivasi, butuh pengarahan dan sebagainya ya. Biar bagaimanapun orang tua punya peranan penting untuk itu. Tadi kalau saya bilang kebetulan saya punya teman itu, dia dari awal dia sudah pingin kalau saya punya anak, saya akan menjadikan dia hafiz Quran. Bahkan cita-citanya akan menjadi imam Masjidil Haram. Luar biasa. Maksudnya visi orang tuanya, ibunya tuh luar biasa. Iya. Seperti itu. Sampai ketika anaknya lahir, di setiap penambahan usia tiap bulan itu memang ada salah satu metode ya yang memang diajarkan juga oleh yang diinikan oleh Ustadz Adi Hidayat, itu memperdengarkan Al-Quran. Jadi di dalam 1 bulan itu, yang tadi anaknya baru 1 bulan dari mulai lahir sampai 1 bulan pertama itu yang didengarkan juz 1 sampai, dan itu tiap hari seperti itu. Nanti bulan kedua sudah pindah masuk di juz 2 dan itu tiap hari.
Dan itu maksudnya kalau kita lihat 24 jam itu ya? Sekarang alhamdulillah anaknya sudah 15 bulan ya. Maksudnya saya sambil mengikuti perkembangan ini di perkembangan anaknya di Facebook ya kan. Memang kan kita agak berjauh. Kita kan harus nyari-nyari juga referensi itu. Itu ya Allah luar biasa, maksudnya konsisten, harus bisa iya, ini kan ya. Ya biar bagaimanapun konsisten itu kita berkomitmen, terus kita juga menyiapkan waktu otomatis ya. Iya, maksudnya, korbannya banyak, korban banyak. Maksudnya menyiapkan waktu dan pasti perangkat-perangkat lainnya lah seperti itu sampai bisa seperti itu sampai sekarang di 15 juz 15 sekarang berarti ya. Padahal anaknya juga baru mau merangkak, yang baru mau jalan ini jalan lah seperti itu. Mungkin luar biasa, semoga saja konsisten. Maksudnya ya kita juga bantu doa jadi motivasi juga untuk kita semua seperti itu ya. Harapan kita memang tiap orang tua ya pasti menginginkan anak yang baik lah, anak yang soleh soleha, anak yang berbakti pada orang tua. Intinya anak yang juga tahu Robnya, yang tahu agamanya seperti itu. Nilai-nilai keagamaan juga disampaikan juga seperti harus tuntas. Harus tuntas. Dan itu dari orang tua, dari luar biasa. Dari orang tua. Terakhir nih, Bu Nurhaya, mungkin ada motivasi untuk para ibu-ibu agar tadi kayaknya dengar penjelasannya Bu Nurhaya, ya Allah kok jadi ibu horor banget, ngeri banget gitu, harus mempercayai ini. Mungkin ada motivasi dan semangat untuk para ibu-ibu ataupun calon-calon ibu berikutnya. Untuk motivasi tadi ya, motivasi kita memang biar bagaimanapun apapun kodrat profesi ganda kita nanti ke depan, jangan lupakan profesi sebagai ibu itu juga luar biasa seperti itu. Karena pahala yang akan kita peroleh ketika anak itu dewasa, ketika kita nanti pun tiada, itu akan senantiasa mengalir seperti itu. Karena bisa jadi anak itu sukses, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang ini ya, punya pemahaman agama yang baik ketika dia melakukan kebaikan. Ini memang kan dalilnya seperti itu ya. Ketika dia melakukan kebaikan, kita punya andil di situ, kita akan mendapatkan aliran pahalanya. Dan itu menjadi motivasi terbesar buat kita seperti itu. Sebagai orang tua bagaimana mendidik. Bahkan ada salah satu ustadz, saya ingat itu ustadz ini ya, sudah almarhum, itu Ustadz Ali Jaber. Iya, Syekh Ali Jaber. Dia mengatakan tuh kalau bisa bahkan untuk seorang ibu jangan sampai anaknya itu belajar Al-Fatihah dari orang lain. Karena kalau Al-Fatihah luar biasa ya, maksudnya itu kan sehari minimal dalam 17 kali. Dalam sholatnya itu seperti itu. Dan jangan sampai seperti itu. Kalau bisa sampai belajar Quran yang baik dari lisan orang tuanya, itu juga luar biasa. Maksudnya pahalanya luar biasa. Yang maksudnya yang akan dituai oleh orang tua baik dia masih ada maupun bahkan nanti sudah tiada seperti itu. Pahala yang akan mengalir dari orang anak-anak yang soleh-soleha, harapannya seperti itu. Oke, mungkin luar biasa itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Nurhaya Jafar selaku Ketua BPKK PKS Provinsi Papua Barat. Banyak sekali yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini ya. Emang kalau ngobrolin soal ibu itu banyak sekali yang bisa dibahas, nggak akan habis kalau misalnya kita membahas tentang seorang ibu. Dan memang pesan-pesan yang tadi disampaikan itu sungguh bisa memotivasi kita semua untuk bisa belajar bagaimana caranya menjadi seorang ibu. Oh iya, terakhir. Untuk apalagi untuk yang hostnya nih ya. Iya. Seperti itu yang memang masih bujang. Ini juga ya ketahuan deh kan, saya belum nyebut saya bujang, nggak apa-apa. Iya, maksudnya ini untuk pesan-pesan juga untuk mencari ibu, calon ibu. Barangkali nanti ada yang dari penontonnya lagi. Untuk mencari calon ibu, jangan hanya melihat glowingnya saja. Karena sekarang kan orang tuh ya, apalagi yang perempuan ya, terlalu sibuk dengan ya, kita juga nggak bisa nyalahkan itu. Boleh kita karena bagian glowing itu bagian dari menjaga kehormatan. Bukan kita rasa syukur untuk seperti rasa syukur kepada dalihnya Allah. Itu rasa syukur. Iya, rasa syukur maksudnya untuk menjaga tubuh kita bersih dan sebagainya, glowing dan sebagainya, tapi jangan sampai kita cuman kayak itu. Apalagi laki-laki sekarang tuh kalau ditawarin ini, kita bisa lihat dulu kan yang mungkin agak-agak bagaimana, yang agak-agak tadi glowingnya atau apanya begitu. Jangan sampai kita cuma terfokus di situ saja, tetapi kita bagaimana melihat
latar belakang keluarganya Siap. terutama ya, itu juga penting. Ada 4 ama, saya ingat saya. Ada 4 saya ingat. Jangan tadi terpaku dengan itu. Jangan terpaku sama yang pertama ya, padahal ada 3 yang belakangnya. Agamanya intinya. Iya, agamanya intinya. Itu pesan-pesan penting buat apalagi yang masih bujang. Siap, pokoknya pesannya saya terima dengan luar biasa. Ini bonus buat teman-teman semuanya juga, bukan cuma buat saya pesannya, tapi buat seluruh para bujangers yang ada di mana berada. Oke, terima kasih Bu Nurhaya Jafar. Terima kasih atas motivasinya, perbincangan-perbincangan kita. Kita nanti akan ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PKS. Yoi, selamat hari Ibu.